Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini tafsir juz amma. Kita sampai di tafsir surat At-Takatsur. At-Takatsur artinya memperbanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian. Ini dari kata lahia. Kalau dibaca alha itu berarti ditambahi alif. Lahia itu lalai, tapi kalau alha melalaikan. Jadi asalnya tidak ada objeknya, namanya lazim, kata kerja, fi'il lazim, kata kerja yang tidak ada objeknya, seperti duduk, kan duduk nggak ada objeknya, berdiri, berjalan, baru ada objeknya kalau dibaca telah mendudukkan, nah itu ada objeknya. Telah menegakkan, itu ada objek yang ditegakkan. Dalam bahasa Arab disebut, kalau yang ada objeknya disebut fi'il muta'addi. Jadi ini asalnya lahia, lalai. Kalau alha artinya melalaikan. Apa yang melalaikan kumnya ini kalian ya? Telah melalaikan kalian, siapa itu? At-takatsur. Jadi at-takatsur itu melalaikan kalian. Lalai dari apa? Akhirat. Nah, lalai dari agamanya. Dan bisa juga diartikan membodohkan. Karena orang pandai, kata Rasul, orang cerdas itu mandana nafsahu. Al-kaisu mandana nafsahu. Orang cerdas itu orang yang mampu menahan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kematiannya. Dia selalu memprioritaskan, mengutamakan masalah akhirat. Itu orang cerdas. Orang cerdas itu orang yang selalu perhatiannya ke masalah akhirat. Perhatian masalah akhirat itu bisa menurun disebabkan oleh ini, at-takatsur. Nah, dari asalnya pandai menjadi kurang pandai. Juga dalam hadis Rasulullah pernah ditanya, manil akyas ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas? Kalau tadi cerdas, ada lagi yang lebih tinggi paling cerdas. Rasul mengatakan, hum aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian. Masih oleh Rasul dikaitkan dengan urusan apa? Akhirat. Itu kematian. Wastida dan lahu, dan sibuk di dunia ini mempersiapkan kematiannya. Nah, itu namanya al-akyas, orang yang paling cerdas. Tapi itu bisa hilang kecerdasan seseorang, itu sifat ini, at-takatsur. Jadi orang-orang sekarang kebanyakannya yang jadi ukuran kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan itu dengan harta, dengan urusan dunia. Sebenarnya kalau orang terpengaruh dengan dunia, terfitnah dunia sampai lalai akhiratnya, itu bukan cerdas. Itu orang bodoh namanya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Sampai akhir ada 8 ayat. Al-basmalatu, tentang tafsir basmalah, taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu penjelasannya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. 2 ayat ini ya.
Hadhil jumlatu, kalimat ini atau ayat ini, jumlatun khobariyatun, disebut jumlah khobariyah. Apa khobar, Pak? Jar. Khobar itu apa? Keterangan, penjelasan. Ini ayat ini disebut ayat penjelasan. Yakhbarullahu azza wa jal, Allah menjelaskan dia dengan ayat ini al-ibad kepada hamba. Mukhatiban, jadi hamba itu mukhatab itu yang diajak bicara oleh Allah. Jadi Allah mengatakan kepada hambanya bahwa at-takasur itu melalaikan kalian. Wa mana alhakum, makna alhakum, apa tadi alhakum? Melalaikan kalian. Kalau lalai itu laha atau lahia. Telah melalaikan kalian itu maksudnya ai sagolakum, telah menyibukkan. Sugul itu sibuk. Sagola itu sibuk. Nah, telah menyibukkan kalian, itu maknanya melalaikan. Mana daripada alhakum. Alhakum maknanya telah menyibukkan kalian. Hatta lahautum, sampai kalian lalai. An ma huwa aham, dari perkara yang lebih penting. Nah, daripada perkara yang lebih penting. Nah, orang cerdas itu milih yang penting kalau mau pindah ke yang lebih penting lagi. Yang orang cerdas itu dari yang baik berpindah ke yang lebih baik lagi. Tapi kalau orang jahil, orang bodoh berpindah dari yang baik ke yang lebih rendah. Seperti orang Yahudi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberi manna wassalwa, makanan terbaik langsung dari surga. Tapi malah mereka minta apa? Minta berambang, bawang. Nah, malah itu sehingga oleh Allah dikatakan atas tabdiluna alladhi huwa khair. Kenapa kalian ini diberi yang baik malah minta yang lebih rendah? Artinya kalau orang itu berpindah dari yang baik ke yang lebih rendah, itu menyerupai sifat-sifat Yahudi. Dan itu menjadi dalil bahwa Yahudi itu bukan pandai, bukan cerdas, tidak bisa dikatakan pandai, dikatakan cerdas. Karena kata Allah, orang cerdas itu berpindah dari yang baik ke yang lebih baik, yang penting ke yang lebih penting. Nah, kalau menurun, ya itu bukan pandai namanya. Apa itu yang lebih penting daripada kesibukan tadi? Sibuk yang di sini ya takasur itu. Tentu takasur ini urusannya dunia ya, syahwat namanya, penyakit syahwat. Min dzikrillahi berupa dzikrullah. Wal qiyamu bi ta'atihi. Yang lebih penting daripada mengumpulkan harta, memperbanyak harta, yang terpenting adalah apa? Zikrullah, itu yang lebih penting. Wal qiyamu bi ta'atihi, dan melaksanakan ketaatan. Kan jarang orang mau mengorbankan ketaatan untuk karena takut khawatir terlewat dari keberuntungan kerjanya. Biasanya waktu azan maghrib, menjelang maghrib, jual mie padahal jemaah, jual mie ya. Rame-ramenya pas sholat, waktu-waktu sholat. Wah, jual martabak. Rame-ramenya martabak pas jam tarawih, jam sholat. Meninggalkan itu. Wah, itu berarti apa? Harus mengorbankan martabaknya tadi, dunianya tadi. Sehingga kalau orang itu mementingkan agama, konsekuensinya akan merugikan dunianya. Paham? Ya, mestinya dapat 1 juta, wah, dapatnya 500 dan seterusnya. Bahkan mungkin tidak dapat dunianya.
Tapi kalau orang mengutamakan dunia, kalau orang mengutamakan akhirat, dunianya berkurang. Kemudian juga kalau orang mengutamakan dunia, akhiratnya terbengkelai. Itu sudah kaidah. Tapi orang cerdas, dia pikirannya bukan dunia. Orang cerdas itu pikirannya akhirat. Nah, disebut abnaul akhirah. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat. Ad-dunya, kata beliau, dunia itu kata beliau, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia itu berjalan ke belakang. Wartahalatid dunya wartalatil akhiratu muqbilatan, dan akhirat berjalannya ke depan. Kalau dunia itu berjalan meninggalkan kita, dia lari meninggalkan kita dunia itu. Artinya walaupun dikejar ditumpuk-tumpuk, pisah dia, malah orangnya ke rumah sakit, rumahnya udah magrong-magrong besar, nah dia nggak bisa gerak, kirim ke rumah sakit, rumah yang megah ditinggal, nggak balik lagi. Ya, malah dimasukkan ke rumah kecil, keranda dari besi. Setelah itu dilepas, dikeluarkan lagi dari rumah yang kecil tadi, cuma bawa kain murahan. Gimana rumahnya sana, gimana rumahnya yang sana, sini. Nggak dibawa, itu artinya ditinggal. Jadi kata Ali, dunia itu berjalan ke belakang, akhirat berjalan ke depan, menghampiri kita, mendekati kita. Jadi kita ini didekati oleh akhirat. Likulli minhum banunun, kata Ali, masing-masingnya itu punya anak. Dunia punya anak, akhirat punya anak. Kunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anaknya akhirat. Nah, wala takunu min abna'id dunya, jangan menjadi anaknya dunia. Ditimang-timang oleh dunia, buat mainan oleh dunia. Nah. Ibnu Qayyim membahas masalah ini di dalam kitab Ighathatul Lahfan, bagaimana manusia itu dibuat kayak bola di kaki anak kecil. Tendang sana, tendang sini. Nah, kata dunianya, saya di Surabaya, berangkat ke Surabaya malam-malam. Nah, begitu sampai Surabaya, oh saya sudah di Jakarta, berangkat ke sana. Dunia itu, kata beliau, dibawa di situ di kitabnya itu mudah, banyak khianat. Dunia itu banyak khianat, banyak mengkhianati para pecintanya. Dibawakan asar kayak nenek peot, tau nenek peot ya. Tapi pinter maca. Nenek peot pinter maca, itu dunia, digambarkan seperti itu. Sukanya nenek peot ini kayak pelacur, nikah terus. Tapi setiap nikah dia, nenek peot ini setiap nikah suaminya dibunuh. Itu disebutkan dalam asar di kitab itu. Sampai ada yang tanya, berapa suamimu yang telah kau bunuh? Banyak, wes gak terhitung. Yang bilang banyak ini nenek peot tadi. Nenek peot. Siapa mau? Pak Gun aja enggak mau, Pak Gun. Nyopo aja males kok suruh nikah. Tapi banyak orang nikahin nenek peot. Siapa nenek peot? Dunia. Nah, kalau kita baca ayat-ayat banyak, hadis banyak tentang hinanya dunia. Ya. Tapi siapa yang nggak senang? Duit saja. Duit saja. 50.000 sama 100.000. Walaupun sampai Rasul mengatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, kumtu abwa benar, kumtu abwa bal jannati, aku pernah berdiri di pintu surga.
itu aksara ahliha al-fuqara wal masakin. Berdiri di pintu surga. Ternyata kebanyakan penghuninya orang fuqara, orang fakir, orang miskin. Tapi kalau kita tanya sekarang, siapa yang senang miskin? Enggak ada. Enggak mau. Senangnya, sukanya jadi orang kaya. Nah, padahal di situ kata Rasul menunjukkan bahwa yang banyak gagal itu ketika dibuka dunia baginya. Banyak gagal. Ya, dulu masih nggak punya, rajin ngaji, rajin taklim, ibadahnya Masya Allah. Begitu kena dunia, dibuka oleh Allah dunia, sudah muntuk-muntuk ya. Kadang muncul, kadang enggak. Nah, bicaranya sudah beda. Alhaakum. Apa yang lebih penting daripada sibuk dunia? Jadi ini memang babnya ini, ayatnya. Apa yang lebih penting daripada sibuk dunia? Min dzikrillah. Zikrullah wal qiyamu bi ta'atihi, dan menegakkan ketaatan. Zikrullah itu taklim, itu zikrullah. Nah, karena sehingga oleh Rasul majelis taklim itu disebut apa? Majelis zikir. Nah, wal khitabu huna, dan yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini, li jami'il ummah, seluruh umat. Nah, illa annahu yukhassisu biman sagalathum umurul akhirah. Kecuali yang tidak termasuk ke ayat ini adalah hanyalah orang-orang yang sibuk dengan urusan akhirat, menjadi anaknya akhirat. Sehingga dia sibuk melayani tuannya, melayani orang tuanya. Apa itu? Akhirat. Nah. An umur dunia, daripada urusan dunia. Yang dikecualikan dari kelalaian hanyalah orang yang menjadi anaknya akhirat. Nah, wahum qalilun, kata beliau. Yang seperti ini sedikit. Jadi kebanyakan orang itu memang lalai. Kebanyakan orang itu senang kepada urusan dunia yang melalaikan dirinya, yang menyebabkan dirinya bodoh. Padahal tadi kalau ditanya kepinginnya surga. Saya tanya, Kak Bekar, kenapa yang menjadikan kebanyakan masuk surga itu orang miskin? Alasannya kenapa? Orang kaya kan juga banyak yang masuk surga ketika dia bisa mensyukuri nikmat Allah, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Juga cara kerjanya cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Membelanjakan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kan tidak masalah. Hartanya banyak. Nah, tapi kok masih dikatakan oleh Rasul orang miskin lebih banyak yang masuk surga. Kita napa Pak Gun? Kok orang miskin yang banyak sukses? Orang kaya tadi iya bersyukur, sodako hartanya ya. Mana butuh masjid, bikin masjid, buat. Bikin pesantren, buat. Seluruh hartanya pakai jalan Allah. Apa Kak Bakar? Sebabnya apa? Apa? Pak Gun kenapa? Pak Johar kenapa? Kalau sabar kan khilaf para ulama. Mana yang lebih utama? Miskin sabar, kaya bersyukur. Itu khilaf para ulama. Miskin sabar, kaya bersyukur. Mana yang lebih utama? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan miskin sabar. Dia bersyukur banyak loh hartanya. Orang-orang. Jarang apa? Loh, enggak. Orang kaya juga banyak yang mengingat Allah.
nyumbang sana, ayo siapa mau umroh? Saya berangkatkan. Oh, itu kenapa dia? Kaya, dapat pahala. Yang berangkatkan dapat pahala. Ya, yang berangkat dapat pahala. Oh, enak, punya uang banyak. Nah, kalau dari sisi kesabaran, itu sama-sama harus sabar. Orang kaya itu untuk bisa menggunakan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan yang diridhoi Allah, itu lebih berat. Dan pahalanya lebih besar. Karena butuh kesabaran. Tidak boleh membelanjakan harta di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Padahal dia banyak hartanya. Tapi tidak sembarang belanja. Dia lihat manfaat akhiratnya apa dari hartanya. Itu mensyukuri dan itu butuh kesabaran tinggi. Sehingga kesabarannya orang kaya itu pahalanya lebih besar daripada kesabarannya orang miskin. Karena orang miskin sabar ya wajar, tidak punya modal. Nah, katanya gini gitu nggak punya ya. Nah, pinginnya kendaraan terbaik, nah, istri tercantik, rumah termega dan seterusnya. Tapi dia ngelus dada. Nah, biasanya orang miskin tuh baperan. Kalau kumpul sama orang kaya, lihat orang kaya gini gitu, dia ngelus dodo. Nah, sehingga disyariatkan jangan terlalu sering berkunjung ke rumahnya orang kaya. Rasulullah sendiri kumpulnya sama siapa? Fakir miskin. Sama fakir-fakir miskin. Nah, tadi belum dijawab. Kenapa, Bah? Kenapa orang miskin kok yang banyak sukses? Di, kenapa orang miskin yang paling banyak masuk surga? Ya, orang orang kaya itu juga harus sabar, sama-sama harus sabar. Orang miskin harus sabar, orang kaya harus sabar. Kesabarannya orang kaya lebih besar pahalanya. Bahkan, kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sebabnya orang miskin banyak sukses itu karena orang miskin itu lebih banyak kesempatan ibadah kepada Allah. Orang miskin itu lebih banyak kesempatannya zikrullah. Ya, misalnya subuh ya. Kalau miskin tidak ada kerjaan sehingga dia di masjid baru keluar setelah sholat azruk, sholat zuruk ya. Tapi kalau kerjaannya ke pasar, jual kue misalnya kue basah. Belum subuh sudah berangkat. Malam melekan semalam bikin kue, bikin lemet, bikin lemper, bikin pukis. Bikin satu tok itu sudah berapa jam. Pelanggannya banyak. Semalam tidak tidur, melekan. Nah, siapa yang nyuruh melek? Dunia. Dunia itu yang nyuruh melek. Jadi diatur oleh dunia. Ayo melek dia. Terus langganannya banyak sana sini. Pagi nyateti, selesai keliling nganter, nyateti sopo ae tadi. Yang belum nyaur siapa, yang telah nyaur siapa. Sore lagi cek, siang dikit ngecek lagi kitabnya mau kulaan apa. Kemudian yang belum bayar siapa, habis keliling ngambil. Habis, cuapek dengan urusan dunia tadi. Sama juga dengan urusan akhirat, dia capek, taklim sana, taklim sini. Ibadahnya karena nggak ada yang mau dikerjakan, turun dari masjid jam 6. Yang lainnya bahkan sholat subuhnya nggak berjamaah, lagi ngantar sana sini ya. Nah, mau ninggalkan, waduh sudah kadung banyak ini. Ini urusan dandang, goleng nanti dandang saya kalau saya berhenti. Itu kelemahan namanya, kurang yakin. Siapa bilang goleng? Rizki itu sudah dicatat. Nah, kata Rasul, kalau kamu tawakal seperti bertawakalnya burung, Allah akan datangkan rizkinya itu sesuai dengan catatannya. Burung pagi hari sudah agak terang, loncat sini dengan penuh kegembiraan.
enggak kalau sedih itu kan diem ya. Burung enggak ada diem, loncat sana mekal-mekal ekornya diambil berkicau, bertasbih kepada Allah. Sore pulang kondisi kenyang, enggak ada terlambat, lemburan, enggak ada. Wahum qalilun, yang seperti ini orang yang mau menjadi anaknya akhirat itu sedikit. Menunjukkan memang manusia itu sedikit yang baik. Yang mau jadi anaknya akhirat itu sedikit. Walaupun dia sudah rumahnya banyak, kendaraannya sejauh mata memandang, ditawari mobil lagi ya saya mau. Kata Rasul, kalau orang itu diberi 2 lembah emas, dia ingin yang ketiga. Baru berhenti kalau mulutnya diisi tanah. Nah, jadi itu sebabnya. Apa Pak Gun sebabnya? Apa tadi sebabnya orang miskin banyak sukses dibanding orang kaya? Nopo? Ya, kesempatan menjalankan ketaatan kepada Allah itu banyak dimiliki orang fakir. Sampai kata Syekh, berbahagialah jadi orang miskin. Jarang orang mau ya jadi orang miskin. Sumpah orang. Jadi orang miskin. Wa innama naquluhum qalilun. Kenapa saya katakan sedikit orang yang menjadi anaknya akhirat? Li'annahu sabata, karena telah sahih fis sahihaini, di dalam sahihain Bukhari dan Muslim. Annallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya Adam, wahai Adam, ini bapaknya manusia ini. Fayaqul, maka Adam menjawab labbaik. Labbaik itu ucapan ya, kalau bahasa kita ini kata sambutan. Labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Ya Allah, ada apa, bagaimana, segala kebaikan di tanganmu, kata Nabi Adam. Fayaqul, maka Allah mengatakan, akhrij min dzurriyyatik ba'san, keluarkan dari seluruh keturunanmu itu rombongan. Ba'san itu untuk delegasi, ilanar, atau lemparkan keturunan itu ke neraka. Nah, kayak gitu bahasa kasarnya. Keluarkan dari keturunanmu itu orang-orang yang dilemparkan ke neraka. Qala Nabi Adam bertanya lagi, wama bu'isanna, wama ba'sunnar, siapa delegasi yang mau dilemparkan ke neraka dari keturunanku? Qala Allah mengatakan, min kulli anfin, dari setiap 1000 anak turunanmu, 999. Jadi sisa berapa? 1 saja dari 1000. Nah, ini dalil yang sahih Bukhari Muslim ya, menjelaskan bahwa orang baik itu sedikit ya. Yang buahnya itu orang jelek itu 9 dari 1000 itu hanya 1 yang ahli surga. Semoga kita termasuk yang 1. Kita semua, keluarga kita, anak-anak kita. Makanya jangan terlalu bangga dengan buahnya ya. Mulai buahnya itu bener. Senengannya agak-agakan bolo gitu ya. Apa banyak bolonya, nggak ngerti sunnah, apa faedahnya? Ya, apa gunanya? Tong kosong gelondang-gelondang. Karena kalau sudah ada isinya sama tuh pukul sama apa ya nggak bunyi, dia dep gitu, dep. Oh ini jangan main sama ini gitu. Wahidun fil jannati, yang 1 masuk surga, wal baqi finnar, sisanya
masuk neraka. Berapa tadi? 999. Nauzubillah minan nar. Wa hadza adadun hailun. Ini adalah angka yang yang sangat dominan. Idza lam yakun min bani Adam illa wahidan min alfin minal alfi min ahlil jannati wal baquna min ahlin nar. Perbandingannya itu sangat jauh. Bukan 10% ya. Kalau 10% 100 ya Pak ya. Nah ini berapa persennya itu? 99% yang neraka ya. Di hadis lain Rasul mengatakan manusia itu kayak sapi hitam, bulu hitam, ada titik-titiknya bulu putih. Yang putih itu yang di surga. Nah, sehingga dengan ini betul-betul membuat kita, menggugah hati kita untuk selalu waspada dengan hati kita untuk bagaimana menjadi yang satu yang diselamatkan oleh Allah dari neraka. Karena sangat ngeri neraka itu. Idan kesimpulannya, fal khitabu bil umum. Maka yang dimaukan oleh Allah dari al-hakum itu umum. Fi mithli hadhil ayah. Nah, jarun ala aslihi li'anna al-wahid minal alfi laisa bisai'in bin nisbati ilaihi. Jadi sangat tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya satu kalau dibanding 1999 itu satu itu enggak ada apa-apanya. Nah, bukan perbandingan, tidak ada apa-apanya kata beliau. Wa amma qauluhu at-takatsur, tadi itu tafsir al-hakum. Nah, al-hakum telah melalaikan kalian. At-takatsuru fahuwa yasmulut takatsur bil mal. At-takatsur memperbanyak itu meliputi memperbanyak harta. Wa takatsuru bil qabilah. Yang kedua memperbanyak qabilah, bolo tadi. Ya. Sehingga kalau ada orang ngajak ke sunnah, kepanasan, bahasa kita itu kebakaran jenggot. Kalau jangan sampai umat kabilah kita ini, bolo kita ini sampai ikut sunnah, nanti kita kehilangan acara-acara. Kalau bahasa perpuluhan. At-takasur biljah. Yang ketiga, at-takasur biljah. Jah itu posisi. Nah, posisi ketokohan, kepemimpinan. At-takasur bil ilmi. Memperbanyak ilmu, terutama ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, saya ini sudah profesor, doktor, S2, 3. Nah, kan jarang ya profesor, doktor, gelem ngaji. Jarang. Kenapa? Takasur. Dia kena sifat takasur dengan ilmunya. Padahal itu ilmu dunia. Apa kemudian Allah angkat derajatnya dengan ilmu dunia? Tidak. Allah tidak mengangkat manusia, derajat manusia dengan ilmu dunia. Yang dimaksud di ayat itu kalau ilmu akhirat, ilmu agama. Wa bikulli ma yumkinu an yaqa'a fi tafakhur. Dan juga takasur itu memperbanyak itu meliputi semua yang bisa memungkinkan orang itu berbangga diri. Kalau di sini disebut apa tadi? Harta, boloan, kabilah, jah, posisi, ilmu, atau yang lain. Apa yang lain? Yang bisa dijadikan alat bangga diri. Kuat, kekuatan, atau kalau di Jawa itu darah biru. Nah, apa itu? Ningrat. Ya.
Sehingga dia merendahkan yang bukan ningrat, yang darahnya merah. Nah, dulu dzalika qaulu sahibul jannati li sahibihi. Yang menunjukkan ini bahwa yang dimaksud adalah takasur dengan harta seperti yang disebut, yang dicontohkan oleh ucapan sahibul jannah. Sahibul jannah itu artinya pemilik kebun, li sahibi terhadap temannya. Jadi ada kisah ini di surat Al-Kahfi ini ayat 34. Dia mengatakan ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Ini kita lihat dulu ayatnya ya. Al-Kahfi 34. Karena itu bukan ayat itu saja, dari ayat 33-nya sepertinya. Ayat 33 Allah berfirman. Oh ini ayat 32. Wadrib lahum masalan. Nah, kata Allah, berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan. Suruh sampaikan dulu ada orang. Rajulaini ja'alna li ahadima jannataini. Yaitu dua orang laki-laki. Kami berikan kepada salah satunya yang kafir, orang kafirnya, dua kebun anggur. Jannataini, dua kebun. Jannataini, dua kebun min a'nabin, berupa anggur. Wa hafafnahuma binahlin. Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Di dalamnya kebun apa? Anggur. Di pinggirnya kurma. Nah, waja'alna bainahuma zar'a. Dan kami buatkan ladang di antara kedua kebun itu. Nah, yang jelas ini kebun terbagus, kurma anggur. Di Berongkal aja nggak ada kebun anggur ya. Ini kebun terbaik, ini anggur, kurma. Kiltal jannata ini, dua kebun ini atat ukulaha. Allah datangkan buahnya. Walam tadlim min husyi'a. Dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Wa fajjarna hilalahuma nahara. Dan kami alirkan sungai dengan deras di celah-celah kedua kebun itu. Nah, sungainya Masya Allah. Sana sini kebun anggur, kebun kurma. Nah, satu orang. Wa kana lahu samar 34. Wa kana lahu samarun. Dia memiliki kekayaan yang besar. Intinya orangnya kaya raya. Faqala li sahibihi. Lalu dia berkata kepada kawannya yang beriman. Yang tadi kaya raya orang kafir, tidak beriman. Malah diuji oleh Allah yang tidak beriman sukses, kaya melimpah, yang beriman tidak demikian, miskin. Ketika bercakap-cakap, dia malah mengatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Dan pengikutku lebih kuat. Nah, ini dalil ayat ini, ayat 34 tadi, dalil bahwa banyak Allah sampaikan ayat-ayat, contoh-contoh orang yang bangga diri dengan harta. Fal insanu qad yatakasuru bimalihi. Manusia itu seringnya memperbanyak hartanya. Lebih banyak prioritas mengutamakan urusan memperbanyak hartanya daripada memperbanyak ilmunya, ilmu agamanya.
Fa yatlubu an yakuna aktsar minal akhir. Sehingga dia lebih semangat mengumpulkan harta daripada yang lain. Wa ausa'a tijaratan, dia lebih memperluas perdagangannya. Luas mungkin kalau dagang telur, sudah telur dikuasai sak kecamatan, dia suppliernya. Sudah selesai sukses telur diserahkan ke temannya, dia pindah lagi gula. Itu nih Mas, memperluas. Gula sak kecamatan dia suppliernya tunggal. Nah, pindah lagi ke urusan banyak. Waqad yatakatsurul insan biqabilatihi. Kalau tadi banyak-banyakan harta, ada juga orang yang memperbanyak bolo tadi, kabilah. Nah, yaqulu, dia mengatakan nahnu aktsaru minhum adadan. Kita ini golongan besar, mayoritas. Yang coba-coba kita libas. Walaysa bil aksar minhum hasa wa innamal izzatu lil kasiri aksar minhum hasa. Ini syair ya. Kadzalika yatakatsurul insan bil ilmi. Demikian juga ketika manusia memperbanyak diri dengan ilmu. Fatajituhu yukasiru ala ghairihi bil ilmi. Maka dia bangga diri karena merasa ilmunya lebih banyak dari yang lainnya. Lakin idza kana bil ilmi syar'i fa huwa khairun. Kalau ilmu syar'i itu dianjurkan. Nah, tapi kalau ilmu dunia, ilmu yang tidak syar'i, bukan ilmu syar'i. Kalau bukan ilmu syar'i, wa in kana bil ilmi ghairi syar'i fa huwa imma mubahun wa imma muharramun. Jadi yang dipuji oleh Allah kalau memperbanyak ilmu syar'i. Kalau memperbanyak selain ilmu syar'i, itu kemungkinannya dua. Bisa perkara mubah. Mubah itu boleh-boleh saja. Wa imma muharramun. Nah, itu bisa haram. Tapi ilmu mubah ini itu bisa mendapat pahala kalau diniatkan untuk melepaskan manusia dari masalah. Misalnya di daerah ini nggak ada air, sumber sulit air, orang harus ke sungai, mikul jauh. Kemudian dia kuliah jurusan pengairan, bagaimana cara ngelola air. Supaya nanti kalau selesai saya akan ciptakan pengairan supaya orang-orang sini tenang mengalirkan air ke rumah masing-masing, tinggal muter keran. Nah, daerahnya susah air, sulit air, maka dia kuliah. Dengan niat yang seperti itu, maka dia mendapat pahala belajarnya. Walaupun hukum asalnya apa? Mubah. Di sini nggak ada dokter. Misalnya, saya tak belajar kedokteran. Jadi kalau saya selesai jadi dokter, saya buat orang penduduk asli sini gratis. Nah, gratis obatnya dan gratis diagnosanya, periksanya. Itu bisa ada pahala seperti itu. Wa hadza huwal ghalibu ala bani Adam at-takatsur. Inilah yang banyak dilakukan oleh manusia, yaitu bangga diri dengan banyaknya ilmu selain ilmu syar'i. Nah gitu loh, manusia itu lebih senang, lebih bangga dengan perkara yang tidak bermanfaat di akhiratnya. Wa yatakasaruna fi hadhil umur amma khuliqu lahu. Dia sibuk memperbanyak urusan-urusan daripada urusan-urusan yang tidak untuk itu mereka dicipta. Ya. Manusia itu dicipta bukan untuk sibuk urusan dunia, habis waktunya ngurusi dunia, habis usianya yang belajar dunia. Sampai S3, profesor dokter itu usia berapa itu? Mungkin 50.
baru jadi dokter, kuliahnya mulai usia, sekolahnya mulai usia 3 tahun. 50 tahun urusan itu. Padahal bukan untuk itu Allah ciptakan dia. Nah, bukan untuk itu. Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Yang paling pantas untuk disibukkan bagaimana beriman kepada Allah. Bagaimana menguatkan pondasi-pondasi ibadahnya yaitu akidah, keimanan. Nah, amma khuliqalahu min ibadatillah. Nah, artinya kebanyakan orang itu sibuk dengan urusan dunia daripada sibuk dengan urusan ibadah kepada Allah. Ini tafsir Al-Hakum At-Takatsur. Ayat berapa itu? 1. Hatta zurtumul maqabir. Ini ayat kedua ya. Sampai kalian ziarah kubur. Yakni ila an zurtumul maqabir. Sampai kalian ziarah maqabir pekuburan. Yakni ila an mutum. Sampai kalian mati. Fal insanu. Maka manusia itu majbulun ala takatsur. Manusia itu tabiat jeleknya ya. Tabiat jeleknya manusia itu majbul itu tabiatnya. Manusia fal insanu majbulun. Manusia itu diberi tabiat memperbanyak diri. Ila an yamuta sampai mati. Makanya kata Rasul tadi, dia kalau diberi 2 lembah emas, dia ingin yang ketiga. Baru berhenti kalau mulutnya diisi tanah. Kapan itu? Di alam kubur. Sampai mati. Susah orang itu diajak kalau sudah kena terfitnah dunia. Nah, karena sudah terbawa oleh nenek peyot tadi. Bal kullama izdada bihil kibaru. Bahkan semakin dia tua. Nah, semakin dia tua, makin tua, izdada bihil amal, makin matang. Kalau suruh bicara masalah dunia, ya, diundang untuk memberi pelatihan bisnis sukses, seminar di hotel sana. Nah, suruh bicara ini usianya 60-an, suruh bicara. Bacaan tidak bisa. Bahwa yashibu, dia sudah yashib itu sudah syebe itu kakek-kakek. Fisini usianya. Yashibu fil amal dan pikirannya sudah sepuh. Nah, hatta innar rajula lahu tis'una sana, sampai orang yang sudah usia tis'una sana. Tis'un itu 90 tahun. Masalan. Dia kan sudah sebe, ini sudah sepuh kakek-kakek, ini usia 90. Tajidu kamu dapati indahu minal amal. Kalau suruh bicara dunia, nggak ngerti jam, nggak ngerti watulul amal, dan masih panjang angan-angannya, ingin hidup lagi 1000 tahun lagi. Nah, hatta innar rajul, tadi ma laisa indahu syab. Ilmunya kalau suruh bicara dunia, kakek 9 tahun ini ada sangat mahir yang tidak dimiliki oleh syab. Syab itu anak kecil, anak pemuda. Alladzi lahu khamsata asyara sana, yang anak muda yang masih usia lebih lancar kalau suruh bicara dunia dan lebih semangat kalau bicara dunia, mengalahkan anak-anak yang usia 15 tahun. Atau bahkan seperti anak-anak yang usia 15 tahun kalau suruh bicara masalah dunia. Hadza huwal ma'nal ayatil karimah, inilah makna ayat yang mulia ini. Annakum, bahwa kalian talhautum, kalian itu terlalaikan bitakasuri, dengan memperbanyak anil akhirah ila mutum, memperbanyak harta, sibuk dengan harta daripada akhirat sampai kalian mati. Wakilah di antara makna hatta zurtumul maqabir, di antara maknanya juga hatta asbahtum takasarun bil amwat,
Sampai kalian itu membanggakan diri dengan banyaknya amwat. Amwat itu orang mati. Kama takasaruna bil ahya, seperti berbangganya dengan orang yang hidup. Ini kabilah sana, ini masih bolo saya ini. Sana itu, bro saya itu. Nah, juga kuburan sana itu, isinya kuburan itu. Itu golongan kami semua itu, kayak kuburan. Nah, ayat ini maksudnya sampai bahasnya keurusan yang mati masih dipakai untuk apa? Bangga diri. Fayatil insan fayakul. Ada orang datang kemudian dia mengatakan, Ana qabilati aksar min qabilatika. Boloku lebih banyak daripada bolomu. Nah, wa idza syi'ta fadhhab ilal kubur. Kalau enggak percaya bahwa boloku lebih banyak, ayo datangi kuburan sana. Nah, addatil kubur minna. Coba hitungan. Golonganmu berapa di kuburan itu? Golongan kami berapa? Nah, di kuburan. Sampai gitu ya. Wa addal kubur minkum fa'aina aksar. Silakan hitung siapa yang lebih banyak penghuni kuburan itu. Golonganku apa golonganmu? Nah, lakin hadza qaulun dhaifun. Tapi tafsiran seperti ini tafsiran yang lemah. Ba'idun min siyaqil ayat. Jauh dari maksud ayat, karena yang maksud ayat itu bangga dengan dunia, karena sibuk dengan dunia. Kita selesaikan ayat 2 ya. Wal maknal awal huwal sahih. Makna pertama itu yang benar. Annakum tatakasaruna ila antamutu, bahwa kalian itu sibuk memperbanyak diri, memperbanyak harta ila antamut, sampai mati. Sehingga ada hadis itu kalian itu, manusia itu bisa iddahamu itu bisa pikun. Manusia itu bisa pikun kecuali dalam masalah dunia. Dunia itu nggak bisa dipikuni. Usia 9 tahun itu lah urusan duit lancar. Suruh buang gaknya, disimpan di nisor bantal, nisor kalau uang. Nah, artinya kalau uang dunia itu nggak bisa dipikuni. Kenapa? Karena memang kata Allah, hatta zutumul maqabir. Istadalla bihi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Maka ayat hatta zurtumul maqabir ini Umar bin Abdul Aziz ala anna zairah, bahwa orang yang ziarah labudda an yarji'a ila watnihi. Namanya ziarah itu pasti dia akan kembali ke negerinya. Negeri asal daripada Nabi Adam di surga. Allah janji yang beriman dan bertakwa untuk dikembalikan ke negeri asalnya. Artinya tidak akan lama di alam barzah itu, pasti dia akan bangkit. Wa annal kubur laisat bidari iqamatin. Kuburan itu bukan negeri yang lama, yang abadi. Wa kadzalika an yadhkuru ba'dil Arab annahu sami'a qari' yaqra'u alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir. Demikian juga yang dikatakan oleh orang kampung yang mendengar orang membaca ayat ini, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Maka orang kampung itu mengatakan, wallahi demi Allah, mazairu, tidaklah orang yang ziarah itu bimukim. Wallahi latub asunna, demi Allah, orang yang ziarah pasti akan dibangkitkan. Nah, mana ini? Hadza wa hadza huwal haq. Inilah yang ini ya, benar ya. Wa bihadza na'rifu, dengan ini kita tahu annama yadhkuruhu ba'dun nas al'an, bahwa apa yang dikatakan sebagian manusia sekarang fil jara'idi, di media-media, yaqul anir rajuli idza mata, ketika ada saudara yang meninggal, dia mengatakan innahu intaqala ila maswal akhir,
beliau sudah berpindah ke negeri akhir. Nah, sudah sampai di peristirahatan terakhir. Nah, di kita juga sering kita dapati ucapan itu, beliau sudah pindah ke peristirahatan terakhir. Ucapan itu, inna hadzal kalamu batilun wa kadzabun. Ucapan ini dusta dan batil. Li'annal kubura, karena kuburan, alam kubur, laisa hiya maswal akhir. Ini akhir yang benar. Karena kuburan itu bukan tempat akhir. Lau annal insan i'taqada, bahkan kalau manusia sampai meyakini madlulu hadhil lafad lasara kafiron bil ba'si. Kalau sampai meyakini alam kubur itu alam terakhir, itu kafir. Orangnya itu bisa kafir. Kalau kafir keluar dari Islam. Karena dia apa? Kufur dengan hari kiamat. Wal kufru bil ba'si riddatun. Kufur dengan hari kebangkitan itu murtad anil Islam. Lakin kasiran minan nasi ya'khudunal kalimat, tapi banyak manusia itu memang meniru-niru ucapan itu. Wala yadruna ma maknaha, tanpa mengetahui apa maknanya. Seperti banyak juga almarhum, ya. Almarhum artinya apa? Yang dirahmati. Kata-kata almarhum ini kurang pas. Karena kita nggak tahu apakah dia di alam kubur itu dirahmati, mendapat nikmat kubur, atau sebaliknya. Maka yang dicontohkan itu mengucapkan rahimahullah. Kalau rahimahullah artinya semoga Allah merahmati. Wala'alla hadza, mungkin ucapan ini yang mengatakan peristirahatan terakhir ini maurusatun, berasal atau diwariskan anil mulhidin, dari orang-orang mulhid. Mulhid itu orang yang nyimpang. Alladzina la yukirruna bil ba'si, yaitu orang-orang yang tidak percaya adanya kebangkitan ba'dal maut. Lihadza yajibu tajannubu hadhil ibarah, sehingga saya nasihatkan untuk meninggalkan kata-kata peristirahatan terakhir. Wala yuqalu anil kubri innahu maswal akhir. Jangan dikatakan dia sudah menuju peristirahatan terakhir. Lianna maswal akhir imma jannah, karena terakhir perjalanan terakhirnya manusia itu imma al jannatu, mungkin surga, wa imma annar fi yaumil qiyamah. Terakhirnya itu nanti apa? Surga atau neraka. Kalau kuburan itu apa? Tempat ziarah saja. Sehingga oleh Allah dikatakan hatta zurtumul maqabir. Inilah dua ayat surat At-Takatsur. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang bermanfaat dan meluruskan, ya, hati-hati di dalam diri kita, menghilangkan tabiat-tabiat jelek, yaitu apa? At-Takatsur. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan Allah membangkitkan kita dalam keadaan qalbun salim, sehingga selamat dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.